padahal sedang kawin. Aduh, warnanya beda ya, kalau yang jantan itu ada warna apa ya? Kuning bata. Bisa dilihat kan, Lur? Nah, ini juga bisa jadi mitos loh. Bisa diceritakan dengan yang lain. Oke, Lur. Saya ada sedikit pengalaman ya dalam hidup saya ke belakang-belakang. Ini kisah nyata saya bahwa dalam hidup ini memang manusia itu menjalani yang permasalahan yang sangat kompleks gitu kan. Ada lagi istilahnya yang menyerah, ada yang pantang menyerah, ada yang berjuang terus juga. Ya begitulah sifat kehidupan ya istilahnya. Saya ada sedikit berbagi cerita pengalaman tentang kena santet ya. Mungkin bisa dibilang ada 6 kali saya dikirim santet. Dulu itu ya, ada beberapa waktu ke belakang ya. Kisaran ada 2 tahun dan kurang lebih 3 tahun ke belakang. Bahkan sampai sekarang ada. Bahkan sampai ada ancaman saya mau disantet, mau dibunuh ya oleh seseorang yang tidak saya kenal. Tiba-tiba dia mengancam saya di medsos. Bagaimana cara saya menanganinya ya? Saya akan cerita tentang pengalaman saya pertama disantet dulu ya. Waktu pertama saya dikirim dengan cara ulat bulu. Tiba-tiba ulat bulu itu ulat bulu yang gatal yang kecil ada di sekitaran rumah saya. Ya. Tapi di tempat lain tidak ada. Sedangkan rumah saya itu berdekatan dengan tetangga ya, Lur. Tapi entah kenapa kalau di tetangga saya tidak ada. Nah itu. Yang kedua, saya ambil simpelnya saja ya, singkat gitu. Yang kedua, belatung. Yang ketiga, bangbung, kalau istilah orang Sunda itu bangbung hidung ya. Yang keempat, hewan melata kecil, hewan reptil yang kecil ya, yang ada di sawah yang luar leor itu. Nah itu saya sering sering dikirimi ya, makhluk-makhluk seperti itu. Tapi secara lahirnya hewan yang terlihat. Kadang-kadang saya juga berpikir medianya hewan terlihat, tapi yang datang gaib. Nah di situ saya tidak mau seudon, makanya menyimpulkan ini benar nggak sih kiriman santet. Nah, ketika saya dianggap itu biasa saja, bukan hal yang perlu diketakuti atau untuk dihindari, dan saya juga tidak melawan untuk membalas dendam atau kirim akan saya balikan, enggak. Saya biarin aja. Saya berpikir sehat ya. Cukup dengan keyakinan apa yang saya yakini, doa yang saya yakini, keyakinan saya jalani. Awal mulanya ya pada waktu pas habis maghrib, kisaran jam 7 sebelum isya ya, pas jam 7 itu saya ingat, saya meriang. Saya sakit. Sampai beberapa waktu ya, bisa dibilang 1 bulan saya sakit. Saya tidak ke dokter, diam aja. Saya obati sendiri. Alhamdulillah dengan kuasa yang Maha Pencipta makhluk, saya sembuh. Tapi tidak cukup dari di situ, Lur. Ada lagi. Nyerang ke keluarga. Saya berusaha untuk menangkap sinyal itu dengan positif. Ini sudah hidup yang harus saya jalani, harus menerima takdir ini. Tapi saya tidak nyerah, tidak juga sudon. Saya ikuti permainan itu. Ya, saya obati sendiri di samping medis ya ke dokter. Ya, alhamdulillah dalam 1 minggu 2 minggu anak saya sembuh. Nah, setelah itu ganti lagi, datang lagi menyerang saya, Lur. Ya, entah apa motifnya saya tidak tahu. Kenapa tiba-tiba dia kecewa sama saya gitu. Dia marah sama saya sampai sebengis itu kan. Ya akhirnya dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa memang santet itu ada. Tapi santet itu diciptakan oleh manusia. Walaupun yang disuruhnya datangnya secara lahir adalah bentuk makhluk hidup yang nyata yang terlihat. Seperti hewan-hewan yang tadi saya sebutkan di atas ya, pertama. Ya saya berarti harus memain logika.
berpikir yang positif. Di situ saya punya keyakinan, baru saya harus berpikir positif. Dan terutama dalam hati saya harus berdoa yang baik. Karena yang dibacakan oleh saya itu adalah ayat-ayat yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Jadi keluar dari mulut saya, hati saya harus baik. Nah, dari situ saya berusaha untuk bangkit. Jadi menyikapi hal santet itu, saya berbicara dari pengalaman saya ya Lur, yang sudah saya dialami. Saya disantet itu lebih dari 4 kali. Dikirim, orejit kalau orang Sunda bilang. Yang paling parah itu pengalaman saya waktu saya di Surabaya. Tepatnya di Mojokerto ya. Saya sedang berpetualang waktu itu. Ada kerjaan, ya. Kerjaan di sini bukan kerjaan gaib, kerjaan nyata. Saya benar-benar di situ tumbang, diserang bener. Tapi saya tidak mencari tahu siapa orangnya ya, atau dari mana ini makhluk. Yang jelas saya hanya berpikir gini, kalian makhluk yang terlihat, apalagi manusia, semua ciptaan Tuhan. Ada yang menciptakan, saya kembalikan kepadanya. Kenapa kalian yang tidak terlihat ya, makhluk gaib yang tidak terlihat itu mau dijadikan jongos oleh manusia-manusia durjana gitu, manusia-manusia jahat? Apakah kalian yang gaib itu tidak malu, gitu kan? Bahwa kamu diperbudak oleh nafsu bejatnya manusia yang jahat untuk membunuh. Saya berkata seperti itu. Kalau memang benar kamu ada makhluk Tuhan seperti itu yang berbuat jahat, kembalilah ke asalmu. Saya berkata seperti itu. Saya jawab seperti itu. Bahwa kamu juga makhluk Tuhan untuk diciptakan baik. Saling berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Sekejap saya mengatakan hal kalimat seperti itu dalam kisaran waktu 30 menit. Ini waktu di Surabaya ya, di Mojokerto. Saya merasakan ada angin. Angin itu meniup tepat ke wajah saya. Tepat ke wajah saya, tapi dalam satu ruangan yang tertutup, Lur. Gitu. Ruangan itu tertutup, tidak ada celah sedikit pun untuk angin. Ya kan saya kaget. Tidak ada celah angin sedikit pun, tapi tiba-tiba ada masuk angin begitu, ya tidak terlalu besar. Seperti tiup ke wajah saya. Nah, saya juga sempat aneh sih. Tapi ya sudahlah, dalam hati. Ya kalau memang kamu mendengar, kamu tahu apa yang saya ucapkan dalam hati dan keluar lewat mulut saya, kamu pergi dari sini. Nah, akhirnya dari situ saya mendapati pengalaman. Menghadapi santet tidak perlu tegang, tidak perlu juga takut. Bukan berarti menantang atau menunggu saya juga. Tapi hadapi dengan ketenangan, keyakinan, sabaran bahwa semua makhluk diciptakan di bumi ini, di alam dunia fana ini, berdampingan untuk saling mengasihi. Itu mutlak. Adapun manusia yang iri, dengki, jahil, atau dendam, yaitu sifat. Pada hakikatnya manusia itu semuanya baik. Nah, itu pengalaman saya waktu disantet ya. Jadi ada yang lewat punggung atau walikat, ada kepala, ada kaki. Bahkan kaki saya, lutut keduanya hampir tidak bisa jalan. Ada lewat lambung. Wah, beberapa kali dari pengalaman hidup saya itu banyak sekali ya pengalaman saya dikirim santet. Bahkan saya diancam sampai ada beberapa waktu ke belakang. Diancam mau disantet juga, mau dibunuh. Orangnya tidak kenal, tidak tahu kenapa, tiba-tiba ingin nyantet saya. Dikatain saya bujang lapuk lah. Aduh, untung saya screenshot. Tapi ya sudahlah. Saya hanya tertawa dan senyum. Ya silakan kamu kalau melakukan santet. Saya hanya mengatakan seperti itu. Silakan kamu kalau mau bermain dengan santet. Saya tidak ingin bermain dengan seperti itu. Karena itu bukan sejatinya sifat manusia, bukan ciri manusia. Karena bagi saya ciri manusia itu dari sifat. Ya. Jadi banyak sekali lah pengalaman saya itu, terutama dalam hal santet atau teluh ya. Kalau dulu saya tahunya teluh waktu kecil mah ya. Teluh atau tenung ya. Kalau di kampung itu teluh, tidak ada santet. Santet ini bahasa-bahasa kesini ya.
setelah ada medsos. Jadi rubah namanya jadi santet. Jadi tolonglah jangan suka bermain-main dengan hal seperti itu. Itu sebetulnya permainan rendah itu, rendahan. Mau nyantet orang apalagi mengancam. Karena saya memang mengalami disantet dan pengalaman saya itu beberapa kali sering saya diserang. Yang paling banyak diserang ketika saya lagi ada di Jawa Timur. Wah, luar biasa itu serangannya. Tapi saya nggak biasa. Saya anggap itu mainan kecil. Bukan saya meremehkan, tidak. Ya tapi kan sifat-sifat dendam, sirik, dengki itu kan sifat anak kecil, bukan orang dewasa. Beda lagi sama orang dewasa. Akan bijak menyikapi, akan bijak menelaah ya. Setiap permasalahan itu tidak akan menjudge seseorang, itu orang dewasa. Maka dari itu pengalaman saya itu banyak ya tentang santet. Sedangkan saya sendiri tidak ngerti itu. Mau sampai kapan orang itu melakukan hal-hal seperti itu? Apa tidak capek? Rugi habiskan energi untuk hal-hal yang sifatnya negatif, bukan sifat manusia. Saya hanya berkata seadanya dan dari pengalaman saya. Banyak sebetulnya pengalaman saya itu tentang hal-hal dunia gaib. Maka dari itu saya berani berbicara. Bukan menantang, tapi saya bercerita ya. Bercerita tentang pengalaman hidup saya. Ya itulah. Banyak kejadian yang aneh. Jadi saya percaya ada yang gaib, ada yang nyata. Angin saja gaib. Terasa angin ini semilir angin besar, tapi tidak terlihat, tidak bisa diraba. Ya itulah angin gaib. Tidak berwujud tapi terasa ada. Apalagi bangsa jin, saya sendiri tidak tahu bangsa jin itu wujudnya seperti apa. Nanti saya kasih tahu ya bangsa jin ketika mengatakan sesuatu pada saya di episode berikut. Ada tipsnya juga sebetulnya. Sedikit tadi saya ceritakan, kalau yang cepat tanggap memaknai kalimat yang saya ucapkan pasti akan ngerti cara menanggapi santet itu seperti apa. Walaupun ibaratnya ya dalam segi finansial saya tidak menghasilkan begitu banyak karena begini keadaannya, tapi saya nikmati dari pengalaman hidup saya. Banyak sekali cerita tentang hal-hal gaib dari pengalaman saya, tentang bertemu dengan berkunjung ke alam jin, berbicara dengan bangsa siluman tentang dunia gaib, uang gaib. Banyak cerita saya. Nanti saya bagi ya di episode selanjutnya.